surga berseri, demikianlah karunia bagimu diberi. Datangnya diam-diam di dunia bercela. Hati terbuka dan lembut kan dimasukinya. Ya Yesus anak Betlehem, kunjungi kami pun, sucikanlah, masukilah yang mau menyambutmu. Telah kami dengarkan berita mulia, Kau beserta manusia kekal selamanya. Sungguh ya, hari ini senang kita bisa berkumpul kembali dan kita bisa kembali ke gereja untuk beribadah bersama. Tidak terasa sudah tahun ini berlalu begitu cepat, banyak hal yang terjadi. Namun biarlah malam ini dapat menjadi momen buat kita semua untuk kembali bersyukur atas kasih dan penyertaan Allah kepada kita semua. Nah, teman-teman, gimana nih? Ada nggak sukacita Natal pada setiap kita? Ataukah Natal tahun ini tuh hanya lewat gitu aja, nggak ada yang istimewa? Nah, mari malam ini saya mau ngajak semua teman-teman sekalian untuk merasakan kembali nih apa makna Natal yang sesungguhnya. Mari kita bersuka bersama dan mari kita bangkit berdiri, kita bersama-sama memujikan Tuhan. Joyful, joyful, we adore thee, God of glory, Lord of love. Hearts unfold like flowers before thee, opening to the sun above.
sumber kemenanganku, layak berkuasa, memerintah selamanya. Yesus, kaulah Raja mulia, ajaib Tuhan, agung dan perkasa. Kau sumber kemenanganku, layak berkuasa, memerintah selamanya. Yesus, kaulah Raja mulia. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih telah mempersatukan kita pada malam hari ini. Sekarang kita akan memulai acara kita, Tuhan. Biarlah semua acara ini dapat berjalan dengan baik dan lancar, Tuhan. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Mari kita mau sambut Dia, Sang Raja. Dia yang disebut orang Raja Damai, penasehat ajaib. Ia Tuhan yang telah turun ke dunia untuk menebus dosa kita. Tentang keselamatan bergema, malam malaikat bernyanyi, sang bintang pancarkan cahaya. Oh 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 oh. Firman menjadi manusia, seorang raja telah lahir untuk membawa kabar baik. Oh 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 oh. Namanya disebut orang Raja Damai, penasehat ajaib, Bapa kekal, Allah yang perkasa. Marilah sambut Sang Raja yang telah lahir bagi kita semua yang percaya kepadanya. Tidak binasa, Dia tebus dosa manusia dan beri hidup yang kekal. Dialah Yesus Raja Damai, Allah Immanuel. Firman menjadi manusia, seorang raja telah lahir untuk membawa kabar baik. Oh 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 oh. Namanya disebut orang Raja Damai, penasehat ajaib, Bapa kekal, Allah yang perkasa. Marilah sambut Sang Raja yang telah lahir bagi kita semua yang percaya kepadanya. Tidak binasa, Dia tebus dosa manusia dan beri hidup yang kekal. Dialah Yesus Raja Damai, Allah Shalom rekan-rekan sekalian. Puji syukur kita pada tahun ini boleh kembali merayakan Natal bersama-sama. Dan puji syukur kita boleh merayakan Natal secara langsung. Teman-teman pemusik, singer, terima kasih untuk pelayanannya, dipersilakan duduk. Jemaat sekalian juga dipersilakan duduk. Kalian.
Mari sebelum kita masuk di dalam perenungan, di dalam perayaan Natal kita pada hari ini, saya mengajak kita semua untuk menenangkan hati, untuk menerima jamahan Tuhan melalui firman-Nya. Mari kita berdoa. Tuhan, kami mengucap syukur atas kebaikan-Mu kepada setiap kami ya Tuhan. Di tengah masa pandemi yang kami tidak tahu hingga kapan akan berlangsung, kami tetap diberikan kesempatan. Khususnya pada hari ini kami boleh datang berkumpul bersama-sama secara komunal, merayakan kelahiran Engkau, Sang Juru Selamat ke dalam dunia ini. Kami boleh bersama-sama menyanyikan pujian-pujian, kami boleh menyambut Sang Raja yang datang ke dunia. Biarlah sebentar kami akan mendengar sapaan firman-Mu Tuhan. Tuhan yang boleh tolong siapkan hati kami. Kiranya Roh Kudus-Mu yang boleh membukakan hati kami agar kami boleh menerima firman yang disampaikan dan melakukannya dalam setiap hari kehidupan yang kami jalani. Terima kasih Tuhan, terima kasih untuk segala kebaikan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Mari saya mengajak kita semua untuk membuka satu bagian firman Tuhan yang menjadi dasar dari perenungan kita pada hari ini, yang terambil dari surat Titus. Surat Titus pasal yang kedua, ayat yang ke-11 sampai dengan yang ke-14. Surat Titus pasal yang kedua, ayat yang ke-11 sampai dengan ayat yang ke-14. Kita akan membacakannya secara bersama-sama ya rekan-rekan sekalian. Kita bisa membacanya di layar yang sudah disediakan. Kita akan membacakan secara perlahan-lahan, kita resapi setiap kata-kata dari ayat ini. Titus pasal yang kedua, ayat yang ke-11 sampai dengan ayat yang ke-14. Demikianlah firman Tuhan. Karena kasih karunia Allah yang menyelamatkan semua manusia sudah nyata. Ia mendidik kita supaya kita meninggalkan kefasikan dan keinginan-keinginan duniawi, dan supaya kita hidup bijaksana, adil, dan beribadah di dalam dunia sekarang ini, dengan menantikan penggenapan pengharapan kita yang penuh bahagia, dan pernyataan kemuliaan Allah yang maha besar, Juru Selamat kita, Yesus Kristus, yang telah menyerahkan dirinya bagi kita, untuk membebaskan kita dari segala kejahatan dan untuk menguduskan bagi dirinya suatu umat milik kepunyaannya yang rajin berbuat baik. Amin. Amin. Rekan-rekan sekalian, saya mau bertanya kepada teman-teman sekalian, adakah teman-teman yang menyaksikan salah satu film seri yang ditayangkan di Disney Plus? Ini bisa tolong ditampilkan ya. Ada yang menyaksikan, mengikuti seri ini? Kalau ada mungkin bisa angkat tangan. Kayaknya enggak ada. Atau cuma saya, ya enggak apa-apa. Saya penggemar Marvel teman-teman. Dan saya ikuti seri setiap film-film termasuk film seri yang diterbitkan. Dan untungnya sekarang kita lebih dimudahkan dengan adanya fasilitas video on demand ya. Kita bisa saksikan kapan saja, di mana saja. Kita mau stop hari ini, lanjutkan besok, beberapa hari lagi. Kapan kita ada waktu, kita bisa lanjut. Nah, terkait dengan film yang terbaru yang saya ikuti, ini baru muncul mungkin di akhir November. Dan minggu depan, jadi keluarnya itu setiap minggu satu seri. Dan minggu depan adalah seri finalnya. Dan film ini bercerita tentang seorang tokoh bernama Kate Bishop. Jadi tokoh utamanya adalah tokoh perempuan yang sedang megang busur panah itu. Dia adalah seorang yang sangat mengidolakan salah satu tokoh Avenger, yaitu Hawkeye, Clint Barton. Jadi kalau dikisahkan di dalam film seri tersebut, memang sedikit berbeda dengan komik aslinya. Kalau di dalam film seri tersebut diceritakan bahwa dia tinggal di New York pada saat itu, Kate Bishop ini. Dan pada saat itu, kalau kita masih ingat yang ikuti film Avenger tahun 2012, itu ada kejadian di mana kota New York itu diserang oleh kelompok pasukan Chitauri. Jadi pada saat itu Kate Bishop itu ada di situ dan dia masih kecil.
Dan rumahnya juga kena serangan gitu. Dan cukup mengalami kerusakan dan ayahnya juga meninggal. Tapi di salah satu kejadian tersebut dia melihat aksi dari seorang Clint Barton, Hawkeye, yang melindungi orang-orang yang ada di kota tersebut. Ketika dia menyaksikan kejadian tersebut, dia langsung tertancap di dalam hatinya. Dan dia sangat mengagumi orang tersebut. Kemudian berjalannya waktu, papanya meninggal dan dia hanya hidup dengan ibunya. Dia memutuskan, saya harus menjadi pelindung. Pelindung bagi keluarga saya, pelindung seperti tokoh yang saya idolakan, yaitu Hawkeye. Dan ketika dia mengidolakan tokoh tersebut, kekagumannya terhadap Hawkeye mengarahkan seluruh kehidupannya, mengarahkan apapun yang dilakukannya untuk menjadi seperti apa yang diidolakan. Tokoh utama tersebut, Kate Bishop, menaruh Hawkeye di dalam hatinya dan mengarahkan setiap apapun yang dilakukannya. Ia belajar bela diri, ia belajar memanah, ia belajar apapun yang diperlukan untuk menjadi seperti seorang idolanya. Nah, rekan-rekan sekalian, tema Natal kita pada hari ini berjudul Natal di Hatiku. Rekan-rekan panitia pasti sudah merancangkan tujuan dari tema ini adalah agar Natal, makna Natal itu tertancap di dalam hati kita, menempel terus di dalam hati kita. Menjadikan dasar dari setiap arah atau gerakan, keputusan, tindakan yang kita lakukan. Berbicara tentang hati, Alkitab juga menyatakan bahwa hati adalah bagian penting di dalam kehidupan kita. Amsal 4 pasal yang ke-23 mengatakan, jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan, karena disitulah terpancar kehidupan. Ayat ini menunjukkan pemahaman Alkitab tentang hati bukan hanya sekedar berbicara tentang salah satu organ di dalam tubuh kita. Tetapi hati juga berbicara tentang pikiran, tubuh, tindakan, apapun yang kita lakukan, keseluruhan hidup kita. Hati adalah pusat dari kehidupan manusia. Jadi apa yang ada di dalam hatimu adalah apa yang engkau hidupi. Hati adalah pusat dari kehidupan manusia. Apa yang ada di dalam hati kita, itu yang kita keluarkan dalam tindakan kita, dalam perkataan kita, dalam segala apapun yang kita buat, yang mengarahkan seluruh kehidupan kita. Dan tema ini mengajak kita semua untuk menaruh makna Natal itu di dalam hati kita, yang mengarahkan kita kemanapun kita pergi, apapun yang kita lakukan. Tetapi pertanyaannya, apakah makna Natal yang kita pahami antara saya dengan rekan-rekan sekalian itu sama? Nah, ini yang perlu kita samakan terlebih dahulu. Definisi pemahaman tentang Natal. Natal bukanlah sekedar berbicara tentang dekorasi, kemeriahan, hadiah, sukacita, puji-pujian. Tetapi Natal terpenting berbicara tentang kasih Allah yang menyelamatkan. Natal bukan sekedar dekorasi, pernak-pernik, lampu-lampu hias. Tapi Natal berbicara yang terutama tentang kasih Allah yang menyelamatkan. Mari kita lihat di dalam ayat yang sangat terkenal. Di dalam Yohanes 3 ayat 16. Dikatakan karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini. Sehingga ia mengaruniakan anaknya yang tunggal. Supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa. Melainkan beroleh kehidupan kekal. Ini adalah makna Natal. Ini adalah alasan kenapa Allah datang ke dunia ini menjadi manusia. Supaya kita semua tidak binasa. Kita semua diselamatkan. Ini adalah pengalaman kasih yang begitu besar pada setiap kita. Allah rela turun menanggalkan
segala kemuliaannya, menjadikan dirinya terbatas sama seperti manusia. Dan ia menyelamatkan kita, manusia yang berdosa ini. Ia datang ke dunia yang gelap ini, mengangkat kita, memberikan kita pengharapan. Inilah makna Natal yang seharusnya kita pegang, yang kita simpan di dalam kehidupan kita. Ketika kita memahami Natal terkait dengan event tahunan, dengan apapun yang kita lakukan, dengan dekorasi, semuanya ini akan berlalu. Setelah acara ini selesai, teman-teman panitia akan langsung meringkas, membereskan semua dekorasi ini, karena besok akan digunakan untuk ibadah umum. Tidak akan lagi ada terlihat lampu-lampu, dekorasi, tulisan tentang tema-tema Natal tiap minggu yang akan teman-teman lihat. Ini semua akan berlalu. Ketika kita memahami Natal hanya terkait dengan hal-hal yang ada di sekitar ini, kita akan cepat atau mudah melupakannya. Setelah tanggal 25 perayaan Natal selesai, vibes-nya itu akan hilang. Kita udah gak merasakan lagi nuansa-nuansa Natal. Mungkin masih ada sedikit di mall warna-warna merah, diskon-diskon Natal yang masih bisa kita temui. Tapi setelah itu udah ganti. Bulan depan udah ganti apa? Dekorasi Imlek. Ya, kalau di mall ya, udah ganti Valentine dan semua. Tetapi ketika kita memahami Natal adalah tentang kasih Allah yang menyelamatkan kita, itu akan menjadi alasan terbesar mengarahkan hidup kita. Rekan-rekan sekalian, bukannya kita tidak boleh di tiap tahun kita merayakan Natal, kita ikut serta ambil waktu terlibat di dalam keceriahan, kemeriahan sukacita Natal. Tetapi yang terpenting, kita tidak boleh melupakan alasan sesungguhnya mengapa kita merayakan Natal. Bahwa Kristus datang menyelamatkan kita. Kristus datang untuk memberikan kita pengharapan. Kita yang manusia jatuh dalam dosa, yang tidak berpengharapan, kita sudah diselamatkan oleh Dia. Sekarang bagaimana kita bisa tahu bahwa Natal itu tetap ada di dalam hati kita setelah bulan ini selesai, setelah segala sesuatunya. Saya akan memberikan 2 pertanyaan, 2 pernyataan reflektif untuk kita semua yang bisa kita renungkan bersama-sama. Apakah sungguh makna Natal itu ada di dalam hati kita? Yang terambil dari ayat yang kita baca bersama-sama. Yang pertama, renungkanlah ketika Natal itu menjadi pusat di dalam hati kita, ada di dalam hati kita. Apakah kita semakin berjalan di dalam kekudusannya? Kita lihat di ayatnya yang ke-12. Rasul Paulus menuliskan di ayat yang ke-11 bahwa karena kasih karunia Allah yang menyelamatkan sudah nyata. Ia mengingatkan kepada Titus, rekan pelayanannya, bahwa anugerah itu sudah nyata, sudah terjadi, sudah dilakukan. Kristus sudah mati, sudah bangkit dan menyatakan karyanya. Tetapi tidak berhenti sampai di situ, teman-teman. Ia telah menyelamatkan kita. Dan kemudian anugerah itu masih terus berproses dalam diri kita. Dikatakan di ayat 12. Ia mendidik kita supaya kita meninggalkan kefasikan dan keinginan-keinginan duniawi, dan supaya kita hidup bijaksana, adil dan beribadah di dalam dunia sekarang ini. Ia mendidik kita supaya kita meninggalkan segala perbuatan kita. Mendidik kita. Ini adalah suatu proses. Proses pendidikan tidak ada yang singkat. Kalau singkat mungkin namanya kursus ya, digunakan katanya kursus. Ia mengkursuskan kita. Tapi di sini digunakan kata mendidik. Ini adalah satu proses yang akan kita jalani terus-menerus ketika kita menerima anugerah itu, kita tempelkan dalam hati kita. Anugerah itu akan mengubahkan kehidupan kita hari lepas hari. Tanyakan ini kepada diri kita masing-masing. Apakah semakin hari ketika kita mengikut Tuhan,
kita semakin berjalan di dalam kekudusannya. Kita semakin terbiasa berjalan di dalam terangnya, bukan kita semakin menjauh. Apakah hidup kita setelah menerima Tuhan, kita semakin serupa Kristus? Kehidupan lama kita semakin dikikis oleh Tuhan melalui proses yang dilakukan atau tidak? Atau kita melupakan anugerah tersebut? Kita hanya menganggapnya sebagai kasih yang murahan yang tidak berharga bagi kita. Ia mendidik kita, membawa kita untuk berjalan di dalam kekudusannya. Pertanyaan refleksi kedua yang bisa kita renungkan. Tanyakan kepada diri kita, apakah kita bersuka cita menantikan kedatangan Tuhan? Rasul Paulus menuliskan di ayat yang ke-13 sangat menarik. Dengan menantikan penggenapan pengharapan kita yang penuh bahagia dan penyataan kemuliaan Allah yang maha besar dan dari juru selamat kita, Yesus Kristus. Rasul Paulus menuliskan bagian ini kepada Titus ketika Titus sedang pelayanan di satu pulau namanya Kreta. Dan di pulau itu terkenal dengan orang-orangnya yang sangat jahat tingkah laku perbuatannya. Tapi di sana itu ada jemaat-jemaat Tuhan dan Titus diminta untuk menggembalakan jemaat yang ada di sana. Menggembalakan jemaat di tengah situasi orang-orang yang hidupnya tidak sesuai dengan firman Tuhan. Rasul Paulus melihat bahwa ada tantangan besar yang dihadapi oleh Titus. Dan ia memberikan ayat-ayat ini. Yang pertama bahwa anugerah itu sudah nyata. Ia akan mendidik. Kamu kenalkan orang-orang tersebut akan anugerah. Dan mereka akan terus berproses. Tetapi bagian kedua, Rasul Paulus juga membawa Titus untuk melihat jauh ke depan. Dengan menantikan pengharapan kita yang penuh bahagia. Menantikan kedatangan Tuhan yang kedua kali dengan penuh bahagia. Siapa yang di sini di antara kita yang memikirkan secara serius kapan Tuhan datang? Oh Tuhan segeralah datang. Siapa yang di antara kita yang pernah berpikir atau memohon kepada Tuhan? Mungkin pikiran-pikiran tersebut muncul ya ketika akhir semester, UTS, UAS, tugas-tugas mulai banyak. Kita berdoa, Tuhan cepatlah datang, datanglah kerajaan-Mu di bumi seperti di surga gitu ya. Supaya segala semua ini kesusahan, penderitaan berlalu. Atau mungkin bagi yang mereka bekerja, udah akhir bulan, uang mepet, tagihan mulai muncul. Oh Tuhan segeralah datang. Segeralah datang, selesaikan semua penderitaan yang aku alami. Tetapi dalam keadaan baik, dalam keadaan kita yang tenang-tenang saja. Apakah kita sungguh menantikan kedatangan Tuhan itu dengan penuh bahagia? Anugerah Tuhan sudah dinyatakan. Ia telah lahir ke dunia ini. Ia telah menyatakan karyanya. Dan ia terus, anugerah tersebut terus bergerak. Dan akan sampai kepada penggenapannya ketika Kristus datang yang kedua kali. Dan disitulah kita akan bersama-sama menikmati kemuliaan bersama dengan Tuhan. Pikirkan dua kalimat perenungan ini, tanyakan kepada diri kita sendiri. Apakah kita sungguh berjalan di dalam kekudusan Tuhan? Apakah kita sungguh dengan sukacita menantikan Tuhan yang akan datang? Atau kita sudah keenakan hidup di dunia ini dengan berbagai keuntungan, fasilitas yang kita hadapi, yang kita terima? Renungkan ini, bahwa ini hari demi hari. Jadikan ini devosi kita secara pribadi. Terakhir saya mau menutup bahwa Natal bukanlah suatu momen penanda akhir tahun. Suatu momen di mana kita merayakan liburan. Tapi Natal adalah sebuah pesan dari Tuhan yang mengingatkan akan kasih-Nya yang menyelamatkan kita. Dan akan menguduskan kita. Dan terus membuat kita rindu dan berharap kepada
kepada Dia dengan penuh sukacita. Kiranya firman Tuhan pada hari ini boleh memberkati setiap kita, dan kita boleh membawa pesan Natal itu di dalam hati kita dan menjadikan arah yang menentukan segala apa yang kita lakukan. Mari kita berdoa. Tuhan, kami mengucap syukur untuk anugerah-Mu. Kami mengucap syukur untuk karya-Mu yang sudah dinyatakan. Biarlah anugerah itu yang mengejar kami Tuhan, yang mengubahkan kami, yang mengikis kehidupan lama kami, mengarahkan kami untuk memikirkan hal yang jauh di depan, kemuliaan yang akan kami terima bersama dengan Engkau. Tuhan, berkati untuk anak-anak-Mu di tempat ini, di tengah masa muda mereka, di tengah tantangan yang harus dihadapi, di tengah pergumulan studi, adaptasi yang harus dihadapi. Tuhan yang boleh tolong, Tuhan yang boleh menyertai kami. Biarlah hidup kami terus diarahkan oleh pesan Natal bahwa Engkau datang untuk menyelamatkan kami. Engkau menyatakan kasih-Mu yang menyelamatkan kami. Dan itulah yang menggerakkan kami, yang mengarahkan kami. Dan menentukan arah kehidupan kami Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami telah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Teman-teman, setiap tahun mungkin kita selalu merayakan Natal. Namun malam ini bisa menjadi Natal yang istimewa. Bukan seperti Natal yang lewat begitu saja. Biarlah renungan Natal pada malam hari ini membawa kita untuk terus menaruh semangat Natal, yaitu pertobatan dan pengharapan sebagai pusat kehidupan kita. Mari kita menyanyikan lagu Natal di Hatiku. Natal
Yang pertama, Christmas Eve Family Reflection adalah perayaan Natal di rumah yang dilakukan oleh keluarga di rumah masing-masing, yaitu pada tanggal 24 Desember 2021. Lalu, panitia sudah menyiapkan paket Natal yang dapat digunakan pada kegiatan tersebut untuk satu keluarga. Nah, bagi teman-teman atau jemaat yang belum mendapatkan paket tersebut, bisa langsung mengambil di sekretariat gereja dan jangan lupa menghubungi hamba Tuhan ya. Lalu, untuk yang kedua, akan ada diadakan Natal umum secara onsite dan online. Bagi jemaat yang mau hadir secara onsite, dipersilahkan untuk mendaftarkan diri terlebih dahulu. Acara ini akan diadakan pada tanggal 25 Desember 2021 pukul 17.30 sore dengan pengkhotbah yaitu Pendeta Yekti Wibowo, dan dia akan diadakan acara catatan Natal. Lalu, persembahan adalah salah satu bentuk syukur diri kita. Bagi teman-teman yang mau memberikan persembahan, dapat dilakukan dengan cara scan QR Code yang tertera di PPT berikut atau transfer ke rekening yang tertera di PPT. Lalu, bagi teman-teman yang mau memberikan persembahan secara langsung, dapat dimasukkan di kantong persembahan di belakang setelah acara Natal selesai. Nah, rekan-rekan kita semua, Allah telah menjadi manusia dan dia telah diam di antara kita. Karyanya telah dinyatakan dan ia tidak pernah meninggalkan kita. Biarlah kita mau hidup bagi dia. Dia di dalam kekudusannya. Sambil menantikan dengan penuh sukacita pengenapan karyanya, Selamat Natal bagi kita semua. Biarlah Natal selalu ada di dalam hati kita. Mari kita bangkit berdiri bersama. Selamat Natal untuk kita semua.
Kiranya damai sejahtera Kristus menyertai setiap kita. Mari kita pulang dan terimalah berkat Tuhan. Kiranya damai sejahtera dari Allah Bapa dan kasih karunia dari Allah Anak dan pemeliharaan serta tuntunan dari Allah Roh Kudus menyertai kita dari sekarang sampai kedatangannya yang kedua kali. Amin. Selamat Hari Natal, selamat Hari Natal dan Tahun Baru. Selamat Hari Natal, selamat Hari Natal, selamat Hari Natal dan Tahun Baru. Selamat Hari Natal untuk rekan-rekan sekalian. Terima kasih untuk teman-teman sekalian yang sudah datang, baik dari pusat, Pos PI Wiguna maupun dari manapun teman-teman boleh datang bersama-sama memuji dan memuliakan nama Tuhan. Selamat Natal untuk kita semua. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Main lagu lagi aja. Teman-teman sekalian yang mau keluar, dipersilakan untuk melewati pintu samping karena ada souvenir Natal buat kita semua. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati.